Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Austina dari kelas 11 Apa? dari Austina. Tina. Austina. Iya. Austina. Rahima. Rahimah. Iya. Panggilnya siapa nih? Hima. Himah gitu ya. Hima. Himah. Oke. Himah. Mm-mm. Berarti Mbak Himah tadi. Oke. Untuk Mbak Himah tadi kegiatannya sebelum ini apa? Belajar di sini hari Pelajaran ini tadi pelajaran apa tadi? terakhir itu pelajaran PPKN. PKN. Oke, untuk Mbak Hima. Untuk Mbak Hima udah tahu apa belum sih kalau kita ini mau apa gitu? Di sini mau kayak mulai ngobrol-ngobrol tentang kalau pertama diri. Oke, baik untuk ini kan kita di sini mau yaitu konseling individu. Untuk konseling individu sendiri tahu nggak? Belum tahu ya? Oke, dalam konseling individu itu ya nanti mbaknya bisa memulai kayak apa keluh kesah, pertanyaan pada permasalahan apa aja nanti bisa diselesaikan dan bisa terselesaikan di hari ini kalau bisa ya. Untuk dalam konseling ini mbaknya secara sukarela. Oke. Dan juga nanti usahain kalau mau ngomong itu secara terbuka juga. Terus nanti juga jangan takut kalau nanti ada apa ya rahasia yang terbongkar atau seperti apa, nanti mbaknya langsung ceritain aja. Nanti saya usahain insya Allah dari saya sendiri mungkin apa ya jaga rahasiaan dari permasalahan mbaknya sendiri. Terus juga untuk waktunya kira-kira dalam konseling ini mau berapa menit? Oke, untuk waktunya berarti sekitar 45 menitan ke depan ya. Nah, untuk waktu 45 menit ke depan itu mau nanti udah 45 udah diberhentiin atau mau dilanjutin gitu? Diberhentikan aja ya. Oke, baik untuk nanti waktunya kalau 45 menit kita berhentiin mungkin bisa dilanjutin kapan lagi gitu ya Mbak. Oke, untuk langsung aja ya untuk dari konseling ini mbaknya mungkin bisa apa ya menceritakan kronologi atau permasalahan atau awal mula terjadinya masalah atau apa ya ingin diceritain semuanya bisa dimulai dari mbaknya sendiri apa itu awal mula gitu. Pas gak ada terus Terus habis itu tuh di sana kan jadinya tuh gimana ya, temanku tuh juga sama orang-orang itu aja gitu loh. iya. Nah di situ tuh rata-rata pas SD tuh rata-rata satu kelas itu cowok semua. Terus dari teman-teman luar kelas itu ada ceweknya, tapi dia tuh cantik-cantik kayak semuanya sempurna, terus model tinggi-tinggi gitu. Oh, iya. Dan ada yang kayak dia nah itu dari kekurangan aku itu tapi buat aku tuh gimana ya, jadi orang sih orang percaya diri dalam sebenarnya kalau misalkan ada kegiatan yang contohnya untuk pentas ini itu siapa yang mau ikut misalkan kita tanyain dulu nah di situ tuh aku pengen ikut tapi aku nggak berani buat bilang aku pengen ikut gitu, nggak berani. Itu kapan itu? Masuk SD. SD terus berlanjut sampai sekarang. SD. Berarti itu pentas seni seperti apa? Ya, gimana ya, seni dalam bermain nari, apa nyanyi, apa Sebenarnya dari diri sendiri itu ada mau minat gitu ya. iya. Tapi emang apa ya mau ngajuin itu tadi kan bilangnya juga dari apa teman-teman juga kayak cantik-cantik kayak gitu kan.
terus sebenarnya kayak insecure dan aku kurang percaya diri di hal itu ya. Untuk sekarang juga itu apa rasain hal seperti itu kan yang sekarang apa apa dari SD terus belajar sekarang atau sekarang ya juga pernah melakukan hal seperti itu kayak mau apa gitu ibaratnya ke depan kelas nih ya apa ya ibaratnya kita itu nggak bisa secara buat maju atau hal yang lain itu ada tapi yang lebih spesifik ya untuk percaya diri sendiri itu berarti tergantung dari ibaratnya fisik kita lah ya tapi untuk ibaratnya kan kadang percaya diri itu ada banyak hal ya ada percaya diri tentang pinter atau ngomong atau penampilan atau hal itu kan banyak itu berarti yang kamunya lebih ke fisik gitu atau penampilan atau untuk ngomongnya itu sebenarnya bisa ya udah maksudnya udah bisa lah gitu kan apa juga masih ada oh berarti banyak itu dari faktor dari visi juga terus penampilan kurang percaya diri terus juga mau ngobrol masih takut gitu mungkin yang ingin kamu rasakan bisa disampaikan juga apa gitu ingin tanya apa tentang yang kamu ingin rasakan selama ini kan aku terhambat karena kurang percaya diri tadi itu caranya ngebilang rasa insecure terus habis itu gimana caranya mengatakan kalau aku tuh pengen ikut apa gitu apa gimana gitu lah terus habis itu kayak gimana caranya biar itu bisa percaya diri kamu pernah juga mikir atau dari teman-teman ya kamu itu dibilang temannya takut apa sih orang ini kayak dari omongan teman gitu ada orang berpikir kayak gitu ya mungkin dari itu kan tadi kan udah ngomong dari awalnya kayak gitu apa faktor yang utama buat percaya diri dari omongan teman atau apa dan yang selain itu juga juga ya terus kadang itu kayak pikir apa ya ada pikiran yang lain contohnya ya gimana ya kayak kalau misalkan aku ngelawan sesuatu itu yang bikin gak pede itu kalau kadang itu mikirnya tuh sampai kemana-mana gitu jadi kalau gimana ya bilang ngantor itu bisa ya terlalu ya banyak overthinking juga nanti kayak gini gimana terus aku kalau salah dilihat orang gimana berusaha berpercaya diri misalkan aku ini berani melakukan sesuatu aku percaya diri terus habis itu kan kalau mau jadi bahan pembicaraan itu kayak gimana itu aku kayak gitu juga mikir yang apa ya menurut aku yang harus diubah itu ya juga itu sih itu kalau sebenarnya kalau apa ya percaya diri dari diri sendiri itu sebenarnya tergantung kitanya kalau emang udah ada niat terus mengubah pemikirannya seperti itu aja sebenarnya ya kamu jangan terlalu mikirin kata orang juga kalau kan kamu mikirnya aku kalau maju dilihatin orang gimana terus kalau aku salah gimana gitu kan itu menjadi beban gitu kan jadinya gak percaya diri juga gitu ya hal itu tuh apa ya sebenarnya wajar tapi ya emang harus diubah soalnya kan itu apa ya nanti kesannya buat kita sendiri itu lebih ke ya kedepannya gak bisa maju sebenarnya orang gak percaya diri ya banyak bakat yang kamu sia-siain bakal kedepannya ya itu tadi contohnya kamu memiliki bakat mau berarti apa ya mau pentas kan atau mau berarti tampil apa gitu sebenarnya kamu ada tapi cuma takut aja gitu ya terus juga takut juga omongan orang
kalau kamu bisa mengubah mindset juga, mengubah pemikiran kamu mau percaya dirinya ke depannya gimana, itu juga bisa. Kalau ke depan juga ibaratnya ini mau pentas nih ya, contoh ya, kamu tuh yang pengen kalau nggak takut jangan lihat orangnya, lihat dia atasnya atau apa, jangan jadi karena kamu di panggung ibaratnya ya, kamu di panggung terus ada orang banyak nih, kamu yang melihat itu jangan orangnya tapi yang atasnya aja, yang penting kamu tampil gitu. Yang pertama gitu sih, yang buat itu bisa kayak ubah kamu nggak takut ya, dicoba dulu aja yang seperti itu. Untuk di faktor fisik ya, menurut aku ya semua orang emang benar ada insecure, tapi kalau dia mau dia mau jelek cantik sebenarnya masih dari diri itu aku lihat nggak terlalu jelek banget gitulah. Ya ada orang yang pikiran kalau jelek, kalau kamunya berpikirnya positif sebenarnya juga positif, cuma tergantung pikiran kamu sendiri aja. Ya mungkin hal itu udah terjadi di SD kan banyak trauma juga, tapi ya kalau kamu belum bisa memulai buat tampil dalam ya mulai dari kecil-kecil lah dulu. Mungkin kalau dari kadang juga presentasi gak sih, kalau presentasi di kelas itu ada sih, tapi itu baik kalau presentasi selama SMA kalau di depan kelas masih berani ya, cuma yang di orang banyak itu takutnya gitu ya. Ya itu kalau emang udah udah ada diri sendiri buat udah nggak takut kan, ada itu kan udah bagus. Soalnya ya ada yang orang itu semuanya takut ya, di depan kelas aja ada yang nggak bisa gitu, dianya nggak bisa ngomong itu banyak. Tapi kamu udah ada peningkatan banyak di kelas, udah bisa, tinggal kamu mencoba yang di luar. Yang tadi mau pentas itu dicoba dulu. Ya emang kita overthinking itu wajar. Terus kalau di hati ya sedek lah bahasanya kan gitu kan, itu juga wajar. Dan semua orang itu pasti ngalamin, nggak mungkin nggak ada yang ngalamin. Tapi kalau kamu udah ada pengalaman, udah nyoba 1 kali 2 kali sampai banyak kali, nanti itu nanti terbiasa sendiri. Ya yang penting kalau kamu udah maju itu tampil, pikirannya itu tampil yang terbaik aja, jangan mikir apa-apa yang ada di kamu. Intinya fokus ke depan dan mikir kayaknya mau tampil itu fokus yang penting aku nanti ke depannya baik gitu, fokus itu aja sih. Nah dari hal tadi kan udah kita dari SD itu kan ada ya, dari SMP itu ada pengalaman lagi yang buat di situ kan kalau bisa diskusi itu kan banyak ya, karena aku itu mungkin dari karena habis setelah kabupaten gitu. Dulu ada penawaran siapa yang mau ikut karnaval. oh ya Nah itu tuh dulu tuh aku SMP tuh punya teman itu ada 4 orang. iya 4 orang itu semuanya ikut karnaval semua. oh iya iya Nah terus habis itu ada sisi benar sih, aku emang habis jatuh terus kaki masih sakit. oh iya Tapi kayak aku pengen ikut gitu loh. Terus aku tuh ditawarin sama yang sebelah kantor itu kenapa gak melok, konsep-konsepnya kan melok kafe gitu. iya Nah itu aku ya jawabnya aku pengen ikut tapi aku takut gitu. Terus habis itu tuh yang ya sebenarnya itu temanku itu yang waktu itu udah bilang gini, ini sampai bisa bilang gitu. oh iya itu gara-gara kita gara-gara apa? Gara-gara sakit mungkin ada alasan lain tapi aku Terus habis itu pernah ada kelompokan itu nari. oh iya Nah kelompokan nari itu kayak aku tuh ikut di situ, terus aku kayak cerita sama temanku kalau aku
tapi aku keluar. Nah, yang tak maksud aku keluar itu aku pengen memang bener-bener dari hati aku pengen keluar, Oh bukan iya. dikeluarin dari Iya. aku. Nah, terus kan namanya orang kalau misal aku pun selama nggak nari walaupun bisa nari Kaku. kayak gitu. Pas aku di kolam renang aku bilang gitu kak, aku dia maksudnya sampai di kolam kamu bilang gitu. Terus maksudnya kalau aku ingat sama kata-katanya, kadang kalau misalkan aku mau ikut pentas atau apa yang berhubungan dengan kegiatan itu aku agak ingat sama omongan itu, terus jadinya kurang percaya diri lagi gitu. Down gitu ya. Mm-mm. Jadi pikiran gara-gara apa omongan temen gitu. Terus iya faktornya berarti juga dari temen juga ya, buat kamu kayak takut kalau menjalani semua itu dari teman yang kamu rasakan itu. Kalau diomongin seperti itu tapi kamu balas kayak itu mati aja gitu ya, nggak berani. Kamu nggak ngomong kalau kayak apa ya, kan aku udah lama kayak gini atau gitu, nggak diem aja gitu. Sebenarnya kamu tuh orangnya juga apa nggak terlalu mikirin, tapi ada emang sampai ingat sampai sekarang gitu ya. Tapi itu berarti apa, SMP atau yang terakhir nari itu SMK? SMP juga. Berarti karena foto SMP terus yang apa nari itu SMP gitu ya. Nah itu tuh pernah bakat nari itu dari SD udah pernah ikut nari tuh. Terus kamu juga keluar lagi tuh di SMA gara-gara mana tuh? Frekuensi ya. Oh iya. Terus habis itu dia tuh karena mau dengerin pendapatku, terus habis itu sampai akhir itu aku sakit. Sakit. Iya, ya beberapa faktor juga disebutkan beberapa faktor sakitnya, nggak karena Oh iya ya, terus kesehatanku yang oh iya terus sampai itu kalau mendapat laporan itu sampai beberapa minggu. oh iya. Ada bulan. Nah, terus habis itu tuh pas mau diajuin, ngangkat diajuin. Itu kakak gue masuk di mana aja. 3 kali terus masukkan. Hasilnya tuh memuaskan sekali. Oh iya terus Nah, terus habis itu tuh di sana tuh ada materi instrukturnya itu kayak gini. Kelompoknya yang satu jelek, ya nilai temenmu ikut jelek, nilai itu. Nah, terus habis itu apa ya, yang temenku tuh kayak mukanya tuh agak kecewa gitu loh Kak. Terus habis itu aku mikir kan, nek misalnya aku jelek, nilainya dia jelek, berarti salahku gitu loh. oh iya iya. Terus habis itu minggu depannya lagi kan kegiatan pembelajaran biasanya. Nah, terus itu ada di momen itu ada lomba. Nah, lombanya itu kebetulan itu juga kelompok aku. Di situ tuh sampai aku memutusin itu gak ikut lomba gara-gara kayak takut nanti sampai nanti Kayak gitu lagi. kayak gitu lagi, apalagi kalau lomba itu kan pasti kan di
akhirnya tampil tapi terus hasilnya gimana? Enggak puas banget. Terus nggak dapat untuk juara sama sekali gitu. Sama sekali. Terus habis itu gimana? Langsung berhenti atau emang masih ikut? Masih ikut. Nggak apa-apa berarti ikut apa? Berarti faktor juga apa pengalaman ini apa ya? Pernah banyak gagal gitu ya banyak. Ya sebenarnya hal gagal itu apa? Ya emang hal yang wajar. Soalnya sebenarnya kamu tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa menang sekarang tapi besok bisa gitu. Makanya kata-katanya itu ya sambil seperti itu. Kalau kamu bisa yang penting mencoba, kalau kamu nggak tahu hasilnya mau gimana penting bisa mencoba. Soalnya hal apa ya, nanti tuh kedepannya ya bahasa kasarnya bahasa apanya gimana, biasanya kan kayak kegagalan itu ibaratnya keberhasilan yang tertunda seperti itulah. Jadi kalau emang ada hal udah gagal atau gimana, jangan pantang menyerah. Soal apa ya ibaratnya 1000 kali mencoba pasti ada hasilnya. Nggak tahu itu nanti ibaratnya di momennya kamu atau di kapannya pasti ada. Ya kalau kita ada niat, ada usaha, semuanya yang pertama apa ya, bisa sih siapa yang mau ibaratnya nari nanti yang tadi itu kalau nggak pantang ya kamu kan ada tapi kamu masih semangat kan gitu ya, atau keluar dan nggak mau lagi atau gimana? Sebenarnya mau lagi itu berhentinya kapan sih? Ya aku melakukan sampai itu sih kayak kelas 9. Akhir-akhir kelas 9. Terus sekarang ada nari gak sih? Ada tapi gak ikut. Sekarang di sini ada nggak? Iya juga pernah ikut. Terus oh iya udah trauma udah banyak gitu kan. Terus keluar nari gara-gara insecure. Iya yang kemarin ini atau kamu? Oh iya terus oh iya masih pengen coba lagi. iya Akhirnya aku coba ikut lagi. oh iya Terus lagi aku di sekolahnya terus di Sanggarnya. oh disanggarin dulu itu SMP itu. Iya. Oh iya terus Terus akhirnya ya sama aja sih kejadiannya yang lain. yang dulu itu. Kalau selain di Sanggar itu ada tempat lagi nggak sih? Nggak tahu ya. Ya kalau dari kamu ibaratnya kalau ada tempat yang nyaman, ada yang support itu rasanya gimana? Kalau nanti gitu iya gitu senang ya. Iya. Ya dari hal itu juga bisa kan apa ya, yang penting pikirannya jangan terlalu dibawa apa ya, buat kamu down aja itu tuh
kamu kayak takut mau lakuin, tapi ya baiknya di kamu itu ya udah ada prinsip apa ya, nggak lelah mencoba lah seperti itu kayak ya udah ada gini kamu masih mau mencoba lagi, ya bagus banget itu, tinggal apa ya kamu lanjutin aja. Yang itu sih menurut aku, kalau emang nggak suka sama lingkungannya bisa cari lingkungan yang baru. Tapi kalau dari sekolah belum ada omongan kayak gitu, ya gimana nggak ada ya, kayak pernah kamu tuh gini gini atau ngomongnya gini itu nggak ada. Kayak lingkungannya gimana gitu, ekstrasi, kalau yang ekstradisi nggak beda aja gitu. Tapi menurut kamu dari lihat lingkungannya itu, jadi temennya, dari apa yang anu ekstra itu apa ya namanya, guru yang ekstra itu lihat orangnya itu welcome atau enggak? Oh iya, nggak ada temen. Apalagi kalau misalkan aku itu tipe orang sih, kalau misalkan aku nggak diajak kenalan dulu, nggak diajak ngomong dulu, itu aku nggak akan ngajak. Ya itu faktor kan, percaya diri emang banyak ya. Percaya diri itu jadi lewat temen, bisa orang percaya diri lewat ngomong tampil, nggak semua ditampil. Emang apa ya, kalau aku yang paling tangkap itu ya, itu kamu dari percaya diri dari lingkungan sosial terus merambat ke apa, ke faktor yang utama yang kamu inginkan. Aku tahu kayak gitu sih ya. Ya mungkin dari sosial sama beberapa, tapi kalau yang apa yang kamu inginkan itu wajar kalau gagal, itu bisa balik lagi, bisa diusahain lagi. Kalau ada niat itu sudah pasti insya Allah dapat, bisa lah kamu yang inginkan pasti dapat. Ya kalau buat percaya di lingkungan apa ya, itu tuh ya itu sih, ambil paling kayak ya kamu pendiam juga gak sih kayak gitu ya. Tapi emang dari awal itu faktor awal apa, udah lamanya itu udah termasuk introvert atau gimana? Iya, aku sampai pernah bersama anak SMP. Oh iya. Serius gara mas SMP dia kurain, mbak kamu jangan introvert banget kan mbak. Waktu dia nggak apa-apa bilang. Ngomong apa? Dia kayak misalkan dia ngobrol-ngobrol gitu. Dia tanya gitu atau gimana? Di situ kan ada tiga orang. Oh iya. Nah aku temennya sama dia. Iya. Nah itu dianya tuh sama temennya tuh kayak sibuk banget ngobrol, aku tuh nggak tahu dia bahas apa. Iya. Ya aku dia nanya terus kan, nanti kalau misalkan aku ikut ngobrol takutnya dikira kayak asik banget. Oh iya. Terus habis itu sampai dia tuh apa ya, ragu-ragu kayak gitu tadi, jangan introvert banget ada gitu. Kan itu ya temenan gitu. Tapi emang udah teman itu. Oh. Oh. Temen, tapi ya Takut kamu. nggak deket Soalnya rasa ibaratnya ya dikatain so asik atau gimana, takutnya kayak gitu. Ya emang gimana ya, kalau emang mau punya teman banyak sebenarnya kamu ya emang harus kayak kelihatan so asik sih sebenarnya ya yang aku rasain. Kalau dianggap orangnya gimana, yang penting apa ya, masih di atas normal wajar lah, nggak apa ya, sebenarnya nggak biasa kata isi lah kayak gitu kan. Kalau emang kamunya udah masih wajar-wajar aja, tanyain nggak apa-apa, mencoba untuk apa ya, berani mengungkapkan yang ingin kamu. Sebenarnya jadi orang introvert itu nggak enak loh. Iya kan? nggak punya banyak teman, Iya. ada yang susah pendapat, misalkan kita punya pendapat Iya. Iya. Ya itu emang benar-benar apa ya, harus diubah juga. Ya tadi kan
kan kamu udah bagus di di sanggar tari. Nah sosial itu hampir mirip sebenarnya. Ya menurutnya ya jangan takut juga di faktor ubah mindset kamu. Sebenarnya hal sekecil kecil overthinking yang buat kamu takutnya gimana sama orang itu sebenarnya orang anggap itu biasa aja, tapi yang sebenarnya ada di pikiran kamu aja yang kayak gitu sebenarnya ya. Soalnya hal seperti itu hal wajar yang kamu lebih-lebihkan, ada itu hal seperti itu terus sebenarnya juga nggak baik buat kamu yang ya sebenarnya kamu kayak ngomong tampil ya buat contoh aja ya, contoh kamu ngomong kayak ribet kan, contohnya ribet terus kok ngomong gini terus kayak gimana kayak tahu kan orangnya kamu ingat terus ya. Tapi lihat nih kalau ada nih orang yang tampil ngomongnya ribet, kamu mikirin nggak? Enggak kan? Nah dari hal itu kamu itu berarti udah tahu kalau hal seperti itu sebenarnya nggak usah kamu pikirin. Orang itu nggak bakal nggak bakal inget, nggak bakal notice hal seperti itulah. Ya emang itu hal wajar soalnya. Jadinya hal itu tuh udah terbiasa. Emang kalau kamu salah ngomong atau gimana, ya nggak usah takut. Itu tuh emang ya udah di pikiran kamu sendiri aja. Orang yang nganggapnya ya udah, kamu kalau nganggapnya orang salah kalau maju ke depan ya biasa aja sebenarnya, kayak ya mungkin salah terus 5 menit hilang lah mungkin rasa itu kan. Nah yang itu yang aku pernah rasakan sih, pernah maju kan presentasi gitu kan, terus aku ngomongnya kayak salah gitu kan. Sebenarnya kan kita mikir langsung kayak gimana ya, orangnya mikir gimana ya, malu ya. Orang itu sebenarnya bodo amat itu hal seperti itu, cuma pikiran kita aja yang dilebih-lebihkan. Sebenarnya ya nggak baik juga buat mau bentang atau mau buat semua hal lah sebenarnya seperti itu. Juga kalau mau usahain di teman, kalau udah tahu hal seperti itu ya udah ngomong aja, lancarin aja. Kalau memang ribet jangan terlihat beratnya kamu kan ngomong salah ini, kayak salah kan, itu lanjutin aja, jangan berhenti. Kalau berhenti nanti kamu malah terlihat konyol. Ya kalau hal konyol itu biasanya ada orang inget lah, kadang itu buat kamu. Intinya kalau kamu ada salah itu langsung dilanjutin aja terus gitu. Anggap aja itu kayak gak ada salah gitu. Nanti orang juga berarti kamu ada orang nih, kayak orang itu gak punya rasa malu atau gimana, kok bisa percaya diri kayak gitu kan, mikirnya sebenarnya biasa aja, tapi di gara-gara percaya diri jadi kelihatan bagus kan, kadang kan gitu kan. Nah itu tuh yang dilihat orang pasti yang ambil malah positifnya kan, kadang bukan lucu sebenarnya malu-malu tapi lucu, tapi kalau pembawanya dilanjutin baik terus kan malah jadi hal itu malah jadi kagum, kadang orang itu kayak gitu bisa bagus gitu ya. Kalau percaya diri bisa di depannya itu bisa kayak gitu, di teman itu sebenarnya hal itu juga wajar ya. Berusaha juga kayak membicarakan, kalau kamu nanti banyak mau bicara nggak bisa atau takut atau gimana, ya nggak bakal bisa kedepannya kayak gitu terus. Kecuali kalau kamu emang pengen punya banyak teman, pengen berubah juga, ya buktiin ke ke diri kamu sendiri sih, yaitu jangan sampai kayak mau kayak gini, aku harus berubah kayak gitu. Nanti ya buat yang hal-hal seperti itu bisa ya tertata sedikit-sedikit lah dari lingkungan sosial, nanti terus maju lagi di pentas itu. Kalau udah ada kepercayaan ini, kayak punya teman banyak, kamu tampil nih di temanmu yang temanmu baik semua kan, kayak gitu, kamu nanti kan bakal bedanya juga beda kan kalau udah kenal semua gitu ya. Itu juga bisa menjadi faktor kayak nanti kamunya baik kan. Soalnya teman itu menurut aku penting banget ya. Emang ada yang punya teman sedikit lebih baik itu ada, tapi ya
malah bagus gitu kan, biar gak canggung. Ya aku dulu pernah ngomong juga itu sama orang, gimana gitu, mau takut terus mau mulai gimana gitu kan. Biasanya orang kalau kelihatan ya kamu baca orangnya sih, kamu masih ngobrol, kalau jawabannya singkat ya berarti orang yang tertutup. Tapi kalau orangnya jawabnya terbuka biasanya itu lebih enak sendiri, itu sendiri biasanya begitu. Kalau dengan kalau ya udah ngomongnya banyak, kamu orang mana gitu kan, ya kan beda kan. Kalau kan biasanya kan sama di kampus gitu ya, kamu orang mana ya, orang Semarang gitu kan, berarti kan dia orangnya tertutup. Kalau aku beranya ngomong kamu orang mana gitu, terus jawabnya di daerah ini mas, di Sari sini gitu, nanti dia orangnya bisa terbuka. Biasanya kalau ingin tahu orang seperti apa itu biasa seperti itu. Ya kalau emang nggak bisa orangnya kamu pancing sedikit, jawabannya singkat-singkat terus mau tertutup, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Tapi orangnya seperti itu dan emang kayak gitu. Nggak semua orang itu bisa ngobrol sama kita terus, kecuali ya emang itu dia udah dari awalnya introvert dan ingin punya teman banyak, kayaknya bakal seru ngomong. Pengen tahu ya itu sih, mau coba ke orang-orang kalau tanya-tanya apa gitu, apalagi kalau dia apa ya tanya kamu juga, banyak ada feedback lah, kamu tanya-tanya terus dia tanya balik, nah itu pasti lebih apa ya, gampang terima. Ya banyak ya, kamu kan pendiam, ada seorang satu pendiam, dia bakal diem terus gitu kan, nggak bakal ngobrol. Kayak asing gak sih bakal kan? Pernah? Apa? Juga sama saudara. Iya. Ah iya. Jadi akrab, Iya. banyak tempat cerita, terus anak sini tuh bareng-bareng gitu kan. Iya. Terus kayak seolah-olah tiba-tiba ada aku sih nggak tahu dari mana, aku bahkan dari dia gitu. Iya. Terus habis itu tuh jadinya kalau misalkan aku mau ngobrol apapun itu gimana ya Pak? Nanti misalkan aku sama mama gimana? Iya. Kalau aku ya itu tadi seasik gimana? Terus habis itu kalau misalkan aku nanti bisa masuk sendiri gimana? Terus aku teh juga kalau misalkan Overthinking gitu, tapi kan tapi banyak yang overthinking berarti kan. iya, terus habis itu kalau aku dari ya aku punya karakter itu Kak. Iya. Nah terus akhirnya tuh di sana setiap aku ya kumpul entah pokoknya Iya. acara apa itu aku selalu diem diem banget. Terus di salah satu keluarganya di rumah aku itu juga ada yang diem Oh iya. tapi dia nggak diem Oh yang paling parah kamu. terus sampai aku bikin kalau anakku diem saya dia diem jujur banget bicaranya itu sampai Bicara berarti. Iya sih. Iya. Pendiam pada pendiamnya. Ya, tapi udah pernah mencoba itu. Terus diem lagi. Ya itu memang kamu udah ada pengalaman pribadi kan, kalau emang diem itu apa ya, ya kalau emang dianya apa, kalau saudara ya kamu asik aja nggak apa-apa sih menurut aku. Soalnya saudara kan hitungannya apa ya, dulur gitu kan, maksudnya akrab harusnya kan kalau sama dulur gitu. Tapi kalau sama temen apa orang asing kayak gitu masih wajar ya, kamu tanyain. Kalau sama saudara sih menurut aku so asik aja nggak apa-apa sih, emang harus kayak gitu. Kalau ingin membina yang baik lah, hubungan baik sama saudara ya. Tapi dia tanya itu nggak pernah ya? Oh, tapi kamu agak cuek malah. Contohnya gimana contohnya?
ya kadang itu yang susahnya kalau nggak sefrekuensi. Kadang itu kan ada ya orang yang apa ya, kayak lucunya itu yang hal trik kan kayak gitu kan, ada yang jatuh atau hidup kayak gitu kan, ada sempet apa gitu kan, ada yang anggap itu biasa. Itu biasanya ya emang orang beda-beda emang lucunya. Ya itu sih dari bawaan sih, susah kalau buat apa candaan. Tapi ya kalau udah yang penting tanya-tanya apa aja gak apa, gak harus sampai candaan kayak orang mana, sekolah apa, gimana, tanya-tanya gitu. Pokoknya biasanya aku macam siapa biasanya pak itu perempuan atau laki-laki? Dua-duanya. Ada perempuan ada laki-laki. Yang game itu perempuan ya, seumuran kayaknya atau Yang kecil itu ya. oh iya, ya tanya-tanya dikit-dikit itu gak apa-apa. Yang penting apa ya, bisa bersosialisasi lah, latihan dulu. Kalau bisa mencoba hal-hal itu ya emang kita harusnya masuk asik. Kalau nggak masuk asik ya nggak bisa teman. Ya pikiran yang apa ya, yang irasionalmu itu dibuang aja gitu. Yang ibaratnya buat kamu thinking itu dibuang aja. Itu ya yang buat kamu nggak percaya diri dan semua hal itu buat pikiran-pikiran itu. Kayak apa ya, itu tuh yang buat kita susah mau gerak mau apa kalau ada pikiran kayak gitu, susah gitu. Ya kamu mencoba berlama sama semuanya dan jalan aja lah. Sebenarnya kamu mau apa terus nggak usah dipikirin kok dia ini apa aku salah ngomong ya, kalau ini nggak usah gitu. Yang penting kamu kayak nggak ada rasa bersalah aja nggak apa, itu emang itu hal yang wajar. Tapi yang penting ngomongnya nggak usah kelewatan gitu kan ada yang so asik sampai kelewatan gitu kan ada gitu. Itu memang ada orang nggak punya sopan gitu kan, ada kayak gitu kan. Itu ada. Yang penting bisa apa ya sih, normalnya orang lah, nggak sampai kayak gitu. Kecuali kamu ngobrol sama temen udah asik banget nih, kamu udah apa ngomongnya kan kadang ya sekarang banyak yang ngomongnya sama istrinya sendiri kayak kasar atau gimana gitu kan aja gitu. Kalau takutnya dia nggak baper gitu, kalau dia sendiri nggak baper. Kalau orang lain takutnya ya itu salah langsung aja. Ya pilih orang lah, bisa pilih orang itu paling bagus. Kalau yang sosial mungkin dari faktor sosial yang lain ada pengalaman yang belum yang bisa apa ada motivasi atau kurang apa itu mau tanyakan yang biar PD-nya di teman, intinya unek-unek itu ada nggak? Di sini gimana ngomongnya teman ini atau mau tanyain apa itu apa semuanya yang pengen kamu belajar apa gitu. Kalau emang dari itu apa banyak itu kan itu wajar sih. Kalau kamu udah nyiapin mental sama udah ada apa ya dasarannya, kalau kamu berani mau tampil atau mau hal yang pede yang buat kamu pede itu menurut aku bisa sih, sebenarnya bisa kamu lakukan. Soalnya emang mulai dari diri kamu sendiri. Ya emang wajar semua orang itu ada rasa
itu emang apa ya, yang kamu PR kamu sih itu kayak jangan sampai kalau ibaratnya udah lanjut tapi kamu malah takut gimana gimana, itu jangan sampai terjadi. Kalau udah ibaratnya melangkah tuh maju terus aja, jangan setengah-setengah, terus kuatin mentalnya juga. Itu apa ya, ini buat kamu nanti. Kalau udah nggak ragu, udah ibaratnya ada dari hal hati itu ya, udah nggak takut semuanya, itu pasti bagus sih. Soalnya itu buat apalagi nari ya, nari itu kalau emang nggak percaya diri itu susah, kalau iya kan susah banget. Soalnya kan apa ya, nari itu gerakannya kan gimana ya, kayak beda deh, kayak aneh gitu kan. Itu kan harus kayak gitu kan, harus kita melatih mental, harus kita tampil semaksimal mungkin. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Terus habis itu aku turun dari panggung itu tadi, itu waktu meditasi itu malah dibilang sama instrukturnya kayak gini, besok kalau kamu beneran kalau bisa lihat penontonnya dia, jadi gimana ya gitu loh. Niatnya itu aku biar aku gak nervous, biar aku gak takut, biar aku bisa ambilin yang baik gitu lah, berusaha buat yang terbaik besok. Tapi malah kayak si semua Tapi emang nari berarti harus lihat penonton berarti. Ya, itu harus kamu biasain sih. Kalau emang ada pertunjukan seperti itu ya, menurut aku harus kamu biasain. Soalnya ya emang aku lihat orang nari itu ya, aku lihat dia itu gak punya rasa malu ya. Harus itu dibangun itu, gak ada rasa malu. Dia emang apa ya, semua cuek lah sama semua orang. Kalau mau dibilang kayak gini, udah kayak gini, udah. Ya menurut aku dia cuek dan enggak kayak tampil yang kamu bisa aja, fokus aja menurut aku gitu sih. Ibaratnya kamu senyum nih, senyumnya harus tampak bener kayak ceria gitu kan, enggak harus kayak gitu kan aneh gitu kan, tapi harus senyum terus pandangannya tetap fokus ke depan kayak gitu, kayak ya itu kamu bayangin aja kayak gak ada orang sih, kayak seperti itu. Anggap aja itu tuh kayak apa ya, kosong bangkunya itu kamu tampil sendiri gitu. Anggap aja kayak gitu. Mungkin nanti ya kamu apa ya, kamu pernah gak sih kayak nari di rumah kayak gitu, nyoba-nyoba gitu? Gak pernah nyoba? Gak ada orang. Nah itu malah paling penting itu, benar gitu. Kamu aja masih malu sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Soalnya itu apa ya, ya itu puncaknya kamu buat apa ya, gak pede itu masih malu sama diri sendiri. Banyak kamu aja melihat apa ya, lihat kamu aja kurang pede kan. Ya kalau emang dari faktor fisik itu bersyukur aja. Kadang kan kita tahu kurang rasa bersyukur jadi kamu sendiri, kadang kan gitu. Sebenarnya itu banyak ya, banyakin juga, lihat ke bawah jangan ke atas gitu. Soalnya itu apa ya, jadi seperti itu yang membuat kita gak mau bersyukur sebenarnya ya aku dulu pernah kayak mikir kayak gitu, tapi ya udah gitu. Tapi sebenarnya ya untuk dari kamu sendiri mungkin itu gak ada, mungkin itu gak ada ya, kayak matanya mungkin itu gak ada, itu rumah semua tapi kan gak ada sama sekali itu, emang dari lahir kayak gitu aja ya. Oh bagus ya, menurut aku udah baik kayak gitu ya. Aku
aja yang merasa ibaratnya kemarin kan, ya ini agak curhat dikit juga ya sedikit kan, apa mata kan ini minus kan, tapi itu minus yang satu aja kemarin itu sebenarnya yang kiri, terus gara-gara yang satu normal terus ya itu kanannya ikut minus. Terus aku mikir kayak kalau emang apa ya punya mata bisa lihat aja udah bagus enak gitu, kayak itu yang pengen orang gitu sebenarnya, itu yang paling baik sebenarnya. Mata itu sumber semuanya lah, itu kayak gitu. Kemarin itu sebenarnya juga habis operasi sebenarnya, yang bulan kemarin itu habis operasi yang kiri itu ya, operasi kan juga banyak biaya gitu kan, jadinya ya itu kalau udah punya rasa bersyukur kayak tampil seadanya, terus ya kamu ya yang tahu tampil cantik sih, nggak ada kayak orang itu sebenarnya jelek tuh nggak ada, semua orang tuh sama ya. Kalau udah intinya ada juga kan yang di bawah tanya gimana, yang penting menurut aku fisik kamu nggak ada yang apa ya cacat lah ibaratnya gitulah, yang menurut aku itu udah paling bagus sih. Jangan mau menerima keadaan sendiri gitu, banyak yang bersyukur aja. Gak semua orang punya kayak gitu sebenarnya, semua orang aja ya kayak ternyata pengen mata normal semua gitu kan, tapi kamu gak sadar hal seperti itu. Nanti kalau udah sadar kan itu ya kamu langsung aja kayak memulai dari hal diri sendiri terus ke orang lain, ya nanti insya Allah semuanya nanti bisa gitu. Ya mungkin dari kamu sendiri ada yang kurang mau ditanyain lagi ya, yang tentang kurang percaya diri atau permasalahan kamu semua ini tadi mau ditanyakin ya? Kalau udah ya tak akhiri, atau mungkin kayak waktunya juga mau hampir selesai gitu, gimana, ada yang mau tanyakan atau enggak, atau mungkin bisa dilanjutin besok lagi atau gimana? Oke, berarti tapi ini dari semua konseling ini udah menjawab ya? Ada maksudnya udah berapa persen menurut kamu yang udah terjawab itu? Udah banyak ya? Ya menurut berapa persen? Ada 1 sampai 10? 9 berarti 90% udah terjawab berarti ya. Mungkin tinggal sedikit buat evaluasi ke depan, buat jalanin aja gitu ya. Ya berarti ini mungkin kalau emang belum saya bisa dilanjutin besok atau kapan gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada salah kata saya juga mohon maaf juga, dan semoga tetap semangat juga untuk depannya juga ya. Jangan sampai apa ya overthinking juga sama semua hal. Itu aja sih dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.